terpimpin adalah salah satu masa pemerintahan yang digunakan di Indonesia, di mana pada masa ini pemimpin negara menjadi sangat berkuasa karena seluruh keputusan dan kebijakan berpusat pada pemimpin negara. Masa demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Dan pada masa ini sangat ditekankan kebebasan individu. Namun, masa demokrasi terpimpin tidak berjalan dengan baik karena silih bergantinya kabinet dan juga situasi politik yang sangat tidak stabil. Pada masa ini, Presiden Soekarno juga mengenalkan paham sosialisme kepada masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintah yang paling lama digunakan di Indonesia dan masih digunakan menggantikan demokrasi terpimpin, di mana demokrasi Pancasila bisa dibedakan menjadi era Orde Baru dan Reformasi. Demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah sistem pemerintah yang berlandasan asal Pancasila sehingga merupakan sistem pemerintahan yang unik dan khas di Indonesia. Perbedaan demokrasi terpemimpin dan demokrasi Pancasila adalah dua sistem politik yang pernah diterapkan di Indonesia. Demokrasi terpemimpin adalah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Sementara itu, demokrasi Pancasila adalah sistem politik di Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah perbedaan antara demokrasi terpemimpin dan demokrasi Pancasila. Yang pertama, ideologi. Paham yang digunakan pada masa demokrasi terpemimpin adalah sosialisme, sedangkan paham yang digunakan pada masa demokrasi Pancasila adalah Pancasila. Yang kedua, cara pengambilan keputusan pada demokrasi terpemimpin. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah, dan apabila gagal maka keputusan diserahkan kepada PBR atau Partai Bintang Reformasi. Sedangkan pada demokrasi Pancasila, proses pengambilan keputusan diawali dengan musyawarah dan dilanjutkan oleh voting apabila musyawarah gugur. Yang ketiga, kepemimpinan yang dominan. Pada masa demokrasi terpemimpin, pemimpin negara menjadi sangat berkuasa karena seluruh keputusan dan kebijakan berpusat pada pemimpin negara. Sementara pada demokrasi Pancasila, kepemimpinan negara diatur dalam sistem ketatanegaraan yang mengunjung tinggi prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat, paham. Demokrasi terpemimpin mengutamakan paham sosialisme, sedangkan demokrasi Pancasila mengutamakan paham Pancasila. Yang kelima, tujuan. Demokrasi terpemimpin bertujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat, sedangkan demokrasi Pancasila bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari perbedaan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal ideologi, cara pengambilan keputusan, kepemimpinan yang dominan, paham, dan tujuan. Demokrasi Pancasila lebih mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi menurut dengan kearifan lokal, sedangkan demokrasi terpimpin lebih mengutamakan paham sosialisme. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang heterogen dan multikultural.